Selamat siang pemirsa. Purwadi Binterwana terdakwa sidang sengketa lahan yang digelar di Pengadilan Negeri Tarakan. Diduga dizolimi dan dikriminalisasi dalam kasus sengketa lahan setelah diancam pasal 167 ayat 1 atau pasal 406 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasalnya dalam sidang agenda mendengarkan keterangan terdakwa Purwadi Binterwana. Dirinya yang dipaksa menjadi terdakwa merasa memiliki argumen logis dan surat-surat lengkap terkait persoalan sengketa lahan yang kini dijalaninya. Guna mengetahui kronologis kejadian sebenarnya, Purwadi Binterwana yang berstatus tahanan kota pun memberikan penjelasan di hadapan pengadilan. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tarakan mendakwa Purwadi Binterwana dengan tudingan melanggar pasal 167 yang mengatur tentang tindak pidana memasuki rumah atau ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum. Pasal ini juga mengatur sanksi pidana bagi pelaku yang memaksa masuk atau berada di tempat tersebut tanpa hak atau atas permintaan yang berhak saat terdakwa tak mau meninggalkan lahan yang dipersengketakan. Dalam pasal 406 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang tindak pidana pengrusakan barang. Pasal ini menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan atau merusakkan, membuat tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, akan diancam pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda. Dia sampai Pak Sahrul itu jelas dia ada patoknya, ada dia sama saya ya. Berdasarkan bab penyidik kepolisian, terdakwa Purwadi Binterwana pertanggal 5 Desember 2022 telah melanggar pasal yang dimaksud pasal 167 ayat 1 atau pasal 406 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun di dalam persidangan terdakwa tidak mengakui ruang tertutup mana yang dia masuki dan dia rusakkan, seperti yang dituntut jaksa sebab terdakwa merasa tidak merusak apa-apa dalam persoalan itu. Jikapun dia melakukan pendudukan dan klaim kepemilikan lahan, sebab dia merasa tanah yang dia klaim itu adalah tanah warisan milik orang tuanya dan merasa tidak merusak apa-apa di lahan tersebut. Tapi kan ada tanah itu kan tanah orang tua, sudah diwariskan dihilangkan. Nah justru itu saya kuasa waris dari ibu saya. Saya waktu itu saya kuliah. Saya sudah kuliah. Saya kan masih surat BS surat lama. Saya nama Haji Dewana dua BS dengan kawan. Itu saya dasarnya apa? Saudara pasang sendiri di kantor. Menurut SN Montong Layuk SHMH, penasehat hukum LBH Permata Keadilan mengatakan, untuk menelusuri kebenaran dalih terdakwa, hakim sudah bersikap bijaksana dengan menawarkan turun ke lapangan untuk meninjau dan mengecek TKP. Langkah itu dinilai penasehat hukum terdakwa sangat bagus, karena terdakwa dapat menjelaskan secara langsung di lapangan secara detail kronologi klaim kepemilikan sengketa lahan tersebut. Luasnya untuk menggunakan tanahnya yang bersertifikat menjadi akses jalan. Terus kemudian beliau juga membuat pondok
pondok untuk parkiran para nelayan jika ada yang berkendara dan mau turun melaut atau turun ke tambak, motornya diparkir di pondok yang dia buat itu. Bahkan beliau itu lagi berniat membuat musola di tanah tersebut. Ya, artinya memang beliau adalah orang baik. Jadi harapan kami ya sebagai pendamping kuasa hukum beliau, ya beliau harus dilepaskan dari semua tuntutan hukum karena beliau punya legal standing dan itu merupakan amanah dari orang tua, dan juga beliau ya orang baik. Jadi kesimpulan kami bahwa beliau harus dilepaskan dari semua tuntutan hukum sebagai pendamping hukum beliau, sebagai advokat beliau. Majelis Hakim memberikan kesempatan yang secara adil bagi semua pihak lah untuk membuktikan dan menyampaikan keterangannya, sehingga terdakwa juga sudah memberikan juga penjelasan bahwa tidak ada niat jahat dari terdakwa ataupun perbuatan yang melawan hukum dalam tindakan yang dituduhkan tersebut, begitu. Terus kami juga yakin bahwa pokok perkara ini lebih merupakan persoalan batas tanah, ya, yang seharusnya diselesaikan secara perdata ataupun administratif, bukannya pidana. Terus kalau mengenai dengan untuk pasal yang didakwakan, di dalam surat dakwaan ini ada 2 pasal yang didakwakan oleh terdakwa. Yang pertama itu pasal 167 ayat 1 KUHP dan atau pasal 406 ayat 1 KUHP. Penasehat hukum lainnya dari LBH yang sama, yakni Permata Keadilan Dr. Sulaiman SH MH, juga memuji kebijakan tinjau lapangan. Baginya langkah itu dihargai sebagai tahapan proses hukum yang adil, sekaligus sebagai bentuk penghargaan terhadap proses hukum dalam sebuah perkara masyarakat. Sulaiman menambahkan, majelis hakim cukup adil kepada semua pihak untuk memberi kesempatan pihak-pihak terkait sengketa, termasuk dan penuntut umum Kejaksaan Negeri Tarakan untuk melihat realitas kejadian. Pak Sahrul itu jelas dia ada patoknya, ada dia sama saya ya. Dari Kota Tarakan, Kenneth Helmi Harahap, Kaltara TV. Sudah berapa tahun ini ya, Saya mulai tambah di situ. Saudara Purwadi, sejak kapan saudara menguasai atau mengetahui tanah yang menjadi pokok perkara ini yang dimaksud yang tempat pamor tersebut dilakukan oleh saudara Muslim, Supaya Jadi saudara tidak tahu itu? ya, Nampak aja. ya. Waktu pengurusan sertifikat, saudara tahu?